Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai miskonsepsi IPA di sekolah dasar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan IPA yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD dan Ibu Dr. Barokah Isdaryanti SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hikmat Mutia dengan NIM 14014214352 dengan nomor presensi 17 dari Rombel H. Topik yang akan saya bahas pada video kali ini yang pertama mengenai pengertian miskonsepsi, kemudian miskonsepsi IPA di SD, dan cara mengatasi miskonsepsi IPA di SD. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian miskonsepsi terlebih dahulu. Jadi, apa sih miskonsepsi itu? Menurut Flower dan Joe, tahun 1987, miskonsepsi adalah ketidaktepatan penafsiran terhadap suatu konsep. Misalnya, salah dalam menggunakan konsep konsep nama, keliru dalam mengklasifikasikan contoh-contoh konsep, kemudian keraguan terhadap konsep-konsep yang berbeda, kurang sesuai dalam menghubungkan berbagai macam konsep dan susunan hierarkinya, atau pembuatan generalisasi suatu konsep yang berlebihan atau kurang jelas. Kemudian, menurut Amin 1990 mengemukakan pendapatnya bahwa miskonsepsi juga bisa terjadi akibat adanya gagasan atau ide yang didasarkan pada pengalaman yang tidak relevan. Nah, jadi tafsiran seseorang mengenai suatu konsep itu disebut dengan konsepsi, sedangkan kesalahan seseorang dalam memahami suatu konsep sehingga melenceng dari konsep yang ditetapkan oleh para ilmuwan, itulah yang disebut dengan miskonsepsi. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham mengenai pengertian miskonsepsi ya. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai miskonsepsi IPA di sekolah dasar. Nah, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, miskonsepsi dalam IPA terjadi akibat bawaan dari kesalahpahaman siswa terhadap suatu konsep sebelum mendapat pembelajaran di kelas, atau yang disebut dengan prakonsepsi, serta akibat guru yang belum memahami materi IPA secara keseluruhan. Nah, jadi di sini ada dua penyebab miskonsepsi. Nah, contoh dari miskonsepsi IPA yang terjadi di sekolah dasar, itu yang pertama, konsep bahwa semua hewan yang hidup di dalam air bernafas dengan insang. Nah, ini salah ya teman-teman, karena beberapa hewan yang hidup di air itu bernafas dengan insang. Tetapi ada juga yang bernafas dengan paru-paru, seperti lumba-lumba dan paus, atau mungkin dengan menggunakan alat pernafasan lainnya. Kemudian yang kedua, konsep yang menyatakan bahwa contoh makan adalah air dan vitamin. Nah, air itu bermanfaat bagi tubuh, tetapi bukan zat organik yang tidak mengandung energi dan tidak mengandung energi. Oleh karena itu, air itu tidak termasuk makanan. Begitu juga dengan vitamin yang merupakan zat organik yang sama-sama bermanfaat bagi tubuh, tetapi tidak mengandung energi. Jadi, vitamin dan air itu tidak digolongkan ke dalam makanan. Kemudian yang ketiga, fotosintesis terjadi di siang hari saja. Konsep ini juga keliru karena yang benar fotosintesis itu dapat terjadi kapan saja, asalkan ada cahaya dengan gelombang dan intensitas yang diperlukan oleh tumbuhan yang akan berfotosintesis. Jadi, fotosintesis tidak terjadi di siang hari saja, tetapi pada malam hari pun tumbuhan dapat melakukan berfotosintesis dengan bantuan dari cahaya lampu. Kemudian yang keempat, air laut berwarna biru. Nah, ini juga termasuk ke dalam miskonsepsi karena yang benar air laut itu tidak memiliki warna. Yang air itu umumnya berwarna bening, bening atau tidak berwarna ya, sama dengan air biasa. Kemudian eh, oleh karena itu pernyataan air laut berwarna biru itu salah karena cahaya matahari yang mengenai langit akan direfleksikan ke mata manusia. Jadi seakan-akan air laut itu nampak biru. Selanjutnya, yang kelima, air akan mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, ini banyak sekali terjadi ya. Karena faktanya, titik didih air di berbagai tempat itu berbeda-beda.
Nah, hal ini disebabkan oleh tekanan udara atau tekanan atmosfer di daerah tersebut. Jadi, tekanan di pegunungan dan daerah pantai itu sebenarnya berbeda. Jadi, suhu air mendidihnya itu tidak sama-sama 100 derajat. Orang yang di daerah pegunungan itu dapat mendapati air mendidih pada suhu di bawah 100 derajat, sedangkan kalau orang di daerah pantai itu pasti akan mendapati air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, konsep matahari bergerak mengelilingi bumi dari timur ke barat, siang dan malam. Nah, yang benar, matahari itu tidak bergerak mengelilingi bumi, tetapi bumilah yang mengelilingi matahari. Kemudian yang ketujuh, bunga kacang termasuk umbi akar karena berasal dari akar. Nah, buah kacang atau adalah buah yang tumbuh dari bunga berwarna kuning, tangkai panjang ya. Sedangkan setelah mengalami penyerbukan dan pembuahan yang terjadi zigot dan berkembang, akhirnya semakin lama makin berat dan tangkai tidak dapat menahannya, merunduk dan akhirnya masuk ke dalam tanah dan tumbuh besar di dalam tanah. Jadi kesimpulannya buah kacang itu tidak termasuk ke dalam umbi akar. Kemudian benalu dan anggrek merpati yang tumbuh pada ranting pohon mangga merupakan parasit. Nah, ini salah karena anggrek itu hanya menempel pada kulit pohon. Jadi semua kebutuhan seperti karbon dioksida dan air itu diambil sendiri dari udara dan anggrek melakukan fotosintesis untuk memenuhi keperluannya akan makanan. Jadi sebaliknya, kalau benalu itu merupakan parasit. Mengapa? Karena tumbuhan benalu ini menyerap air dari tanaman yang ditumpanginya, sedangkan karbon dioksida diambil dari udara dan benalu melakukan fotosintesis. Nah, jadi anggrek itu bukan parasit, sedangkan kalau benalu itu parasit. Selanjutnya, cara mengatasi miskonsepsi IPA di sekolah dasar. Nah, apabila tidak segera diatasi, miskonsepsi itu akan sangat menghambat terbentuknya pengetahuan-pengetahuan baru dalam diri siswa, sehingga akan mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa di sekolah. Di sini ada pendapat Paul Suparno tahun 2005, terdapat 3 langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi miskonsepsi, yaitu yang pertama dengan mencari atau menemukan bentuk-bentuk miskonsepsi terlebih dahulu, kemudian yang kedua mencari penyebab terjadinya miskonsepsi, dan yang ketiga memilih metode yang sesuai untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Jadi ada 3 cara untuk mengatasi miskonsepsi. Nah, ini dia daftar pustaka yang saya lakukan, yang saya peroleh untuk mencari materi dan juga teori-teori. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi saya maupun teman-teman yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.